Halo Gemini, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Gemini. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan Gemini. Kita lihat kartu yang diberikan adalah The Fool. Gemini ini punya superpower. Biasanya kalau lagi terdesak tiba-tiba keluar gitu superpowernya. Cuma masalahnya pengennya didesak mulu. Nggak. Dimana yang namanya comfort zone biasanya malah justru berbahaya buat Gemini, karena bisa kelelep, bisa kelamaan, bisa terlalu asik, terlalu santai. Kartu The Fool ini adalah menunjukkan tentang mengambil risiko. Orang loncat dari jurang untuk mendapatkan bintang, membuat sebuah pertaruhan, ataupun hal yang tidak biasa dilakukan, atau berada dalam situasi yang uncommon gitu ya, nggak biasa, untuk dapetin sesuatu hal yang layak diperjuangkan, ataupun layak untuk dikejar. Walaupun kalau menurut kartu ini, meninggalkan daratan, meninggalkan tanah yang sudah lama dipijak, dia malah ada di udara gitu ya, loncat dulu untuk dapetin bintang. So, kalau misalnya kamu ngerasa perlu untuk melakukan sebuah lompatan, even it's leap of faith gitu, yang kamu lakukan hanya karena kamu believe banget, kamu percaya banget, it's okay. Asal, seperti biasa, harus sanggup menanggung konsekuensinya. Ngambil risiko, tapi ya kan ada akal sehat ya gitu ya. Jadi jangan sampai ngambil risiko terus pas gagal menyalahkan diri sendiri gitu, terus menyalahkan situasi ataupun orang-orang di sekitar. Kita manusia, kita bukan pohon. Kalau kita nggak suka kita bisa pindah gitu kan. Nggak ada yang maksa kita, tinggal diri sendiri aja, sanggup nggak nerima risikonya. Tapi kartu The Fool ini, kalau menurut energi yang terlihat, bermanfaat untuk kamu, ibaratnya mendapatkan ruang baru untuk kamu tumbuh dan berkembang. Lalu untuk percintaan Gemini, kartu yang diberikan adalah The Hermit. Hermit banget nih, udah lama gak punya pasangan. Ada berapa juta jomblo tersinggung? Berapa juta? Oke, kartu The Hermit ini menunjukkan seorang pertapa yang bijaksana, yang dalam melakukan pekerjaannya bertapa ya, berpikir gitu. Dia sadar bahwa semua itu ada namanya divine timing. Ada waktu di mana Tuhan menentukan kapan yang paling baik waktu buat kita untuk mengenal orang, kapan untuk sendiri dulu gitu ya, kapan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu, kapan sudah cocok untuk sharing sama orang lain. Nggak berarti bahwa kita nggak berupaya ya dalam hal mencari jodoh ataupun menjalin relasi yang baik dengan orang-orang yang kita sukai gitu ya. Tapi kartu The Hermit ini bilang bahwa nggak usah menyalahkan diri sendiri kalau misalnya saat ini kamu masih sendiri ataupun kamu ngerasa butuh untuk sendiri, karena kamu yang paling tahu diri kamu. Jadi it's okay. Even kalau misalnya kamu jadi The Hermit dulu, it's okay gitu kan. Sementara yang udah berpasangan, dengan adanya kartu The Hermit ini menunjukkan adanya masa-masa di mana tiap orang itu wajar aja kok kalau pengen dapat space, pengen dapat ruang buat diri sendiri, termasuk pasangan kamu, termasuk kamu. Gak berarti dia gak cinta sama kamu kalau misalnya dia bilang, I need more space gitu, saya perlu waktu untuk sendiri, atau saya perlu waktu untuk berpikir, saya perlu waktu untuk menyepi gitu. Ataupun kamu juga seperti itu. Terkadang dengan menjaga jarak justru kita bisa lebih melihat situasi ataupun keadaan dengan lebih baik, dengan lebih objektif gitu ya. Jangan sampai kita take people for granted gitu ya, nggak bersyukur ada dia di samping kita, atau dia yang nggak bersyukur ada kita yang nemenin dia gitu, karena udah terlalu sering, udah terlalu biasa. Jadi it's okay. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Gemini adalah kartu The Hangman. Kalau misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan kamu, karena kartu The Hangman ini tentang orang yang digantung terbalik di bawah air, ibaratnya stuck gitu ya, nyangkut. Jangan nganggap bahwa kamu lagi dihukum, ataupun aduh saya lagi sial banget nih, ibaratnya habis mecahin kaca gitu. Emang udah lagi masa-masanya sial, enggak sih. Nasihat dari kartu The Hangman ini bilang bahwa diam itu enggak selamanya jelek gitu.
Mungkin sebagai seseorang yang terbiasa menjadi problem solver gitu, selalu menyelesaikan masalah atau tahu abis langkah A harus langkah B, harus langkah C gitu, orang yang terbiasa lebih dari punya plan A, plan B gitu, itu hal yang sulit untuk diterima gitu, karena gimana pun kamu termasuk idealis gitu ya. Namun belajar untuk melepas ego, di mana kamu rasa harus selalu bisa ngendaliin situasi juga bagus kok. Karena dunia kan nggak seputar kita aja. Dunia itu banyak hal yang nggak sejalan dengan keinginan kita, dengan harapan kita, but it's okay. Nanti kita, apa ya istilahnya? Nanti kita improvise. Nanti kita improvise gitu. So be it gitu. Let it be gitu. Kesera-sera. Terserah-serah. Jadi kartu The Hangman ini bilang bahwa nggak selamanya hal-hal yang kita inginkan terjadi, but you will survive. Tapi kamu bakal baik-baik aja, kamu bakal ngapung, kamu bakal tetap nyambung jalannya, karirnya, rezekinya, hidupnya, cintanya bakal baik-baik aja. Dan nggak usah ngerasa bahwa itu karena kamu lagi dihukum ataupun karena kamu layak untuk mendapatkan itu. Enggak, it's just a phase. Itu cuman fase yang kelak akan berlalu gitu kan. Dan seperti biasa, kamu akan tampil lebih baik setelah masa-masa sulit tadi. Ingat aja pesan saya tentang orang lagi ngedaki gunung, gimana bisa sampai puncak kalau nggak mau mendaki. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang paling baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.